Berdasarkan catatan tahunan Komnas Perempuan, kasus kekerasan terhadap anak perempuan pada tahun 2018 tercatat sebanyak 1.417 kasus. Sedangkan tahun 2019 terjadi kenaikan 65%, yakni sebanyak 2.341 kasus. Data yang mengejutkan juga diperoleh dari hasil Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja tahun 2018. Di Indonesia, 1 dari 11 anak perempuan mengalami kekerasan seksual. Dalam penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak perempuan, perspektif gender dan perlindungan anak seringkali diabaikan. Padahal, kasus kekerasan seksual terhadap anak perempuan membutuhkan pendekatan khusus terkait dengan persoalan ketimpangan relasi karena berjenis kelamin perempuan dan berusia anak. Penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak perempuan seringkali terhambat karena stigma negatif dari keluarga dan masyarakat. Anak perempuan korban kekerasan seksual disalahkan oleh orang tua dan masyarakat karena dianggap terlibat pergaulan bebas dan tidak bisa menjaga diri. Akibatnya, anak perempuan korban kekerasan seksual sulit untuk bercerita tentang kasusnya karena takut dimarahi, tidak dipercaya, dan disalahkan oleh orang tua dan keluarganya. Anak perempuan korban kekerasan seksual yang hamil dikeluarkan dari sekolah karena dianggap mencemarkan nama baik sekolah. Akibatnya, anak perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual tidak dapat menyelesaikan pendidikannya dan kehilangan masa depan. Anak perempuan korban kekerasan seksual dianggap sebagai aib bagi keluarga, sehingga kasusnya ditutupi oleh keluarga. Bahkan untuk menutup aib keluarga, korban ada yang dinikahkan dengan pelaku atau kasus diselesaikan dengan cara damai karena pelaku memberi sejumlah uang kepada keluarga korban atau korban dinikahkan dengan pelaku. Keluarga tidak melihat dampak jangka panjang dari kekerasan seksual yang dialami korban. Pendapat anak perempuan korban kekerasan seksual tidak didengar karena dianggap belum bisa membuat keputusan yang terbaik untuk dirinya dalam menyelesaikan kasus yang dialaminya. Atau bahkan tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan terkait dengan penanganan kasusnya. Keputusan dibuat oleh orang tua atau anggota keluarga lain yang dewasa tanpa pertimbangan untuk kepentingan terbaik anak. Banyak anak perempuan yang tidak mendapat informasi tentang kekerasan seksual, apa yang harus dilakukan jika menjadi korban kekerasan seksual, serta hak sebagai anak dan korban untuk dilindungi. Anak dan remaja tidak mendapatkan informasi tentang seksualitas dan kesehatan reproduksi dari orang tua dan guru karena dianggap tabu. Akhirnya, anak dan remaja mencari sendiri informasi tentang hal ini dari sumber-sumber yang belum tentu benar. Hal-hal yang perlu dilakukan dalam penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak perempuan yang berperspektif gender dan perlindungan anak. Diperlukan payung hukum terkait perlindungan korban kekerasan seksual, terutama anak perempuan, yaitu melalui RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. Perspektif gender dan perlindungan anak perlu diterapkan dalam penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak perempuan oleh keluarga, masyarakat, dan aparat penegak hukum. Orang tua mendengarkan keluhan atau pendapat anak, melibatkan partisipasi anak terkait penanganan kasusnya. Setiap keputusan yang akan diambil untuk penanganan kasus kekerasan seksual haruslah melibatkan dan mendengarkan suara anak. Namun tentunya,
anak perlu diberikan informasi yang cukup tentang hak anak dan informasi terkait penanganan kasusnya. Jika anak perempuan korban kekerasan seksual masih kecil usianya dan belum dapat dimintai pendapat terkait kasusnya, orang tua mengambil keputusan dengan pertimbangan utama untuk kepentingan terbaik anak. Keluarga dan masyarakat mendukung penanganan kasus anak perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual dengan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pemulihan psikologis korban, dengan tidak memberikan stigma negatif dan menyalahkan anak perempuan korban kekerasan seksual. Orang tua dan guru memiliki peran penting untuk memberikan pemahaman tentang seksualitas dan kesehatan reproduksi yang komprehensif kepada anak dan remaja dengan bahasa dan pendekatan yang disesuaikan dengan kematangan usianya. Informasi ini penting untuk mengembangkan kemampuan berpikir anak dan remaja agar dapat membuat keputusan terkait kesehatan seksualnya dengan tepat, serta memberikan wawasan tentang pentingnya mencegah terjadinya kekerasan seksual. Mari kita dukung pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual untuk perlindungan korban.